Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kali ini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pemrograman pada Arduino pada perangkat microcontroller yang terpasang di papan Arduino. Sebelumnya kita harus merangkai komponen yang dihubungkan ke papan Arduino itu pada aplikasi simulator Proteus profesional. Sebelumnya, pada video sebelumnya sudah saya tunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian. Nah, kali ini kita akan mencoba bagaimana caranya untuk menghubungkannya dengan papan board Arduino. Nah, oleh karena itu, buka aplikasi Proteus 8 profesional. Seperti biasa, Anda harus klik kanan, kemudian Anda jalankan dengan sebagai administrator. Setujui, yes. Nah, di sini ada project-project sebelumnya yang sudah saya buat. Ada project pertama yang di sini ada rangkaian flip-flop. Nah, untuk membuat rangkaian Arduino sebaiknya saya buat project baru. Saya masukkan namanya dengan Arduino. Next sampai finish. Oke. Nah, silakan tambahkan komponen Arduino pada halaman kerja. Nah, di sini Anda bisa lihat bahwa komponen Arduino sudah ada di dalam Proteus. Nah, jika Proteus yang Anda gunakan ini belum ada Arduino-nya, maka yang perlu Anda lakukan adalah mendownload library Arduino yang ada pada Google Drive, di mana folder Google Drive ini sudah saya pampang atau sudah saya masukkan ke dalam Google Classroom. Anda download Arduino Uno library. Setelah Anda download, Anda buka, kemudian Anda ekstrak. Biar mudah, Anda bisa letakkan dulu di desktop. Setelah Anda ekstrak, Anda buka desktop. Nah, file ini Anda copy, atau Anda boleh juga cut, masukkan ke dalam folder di local disk C, kemudian program files, kemudian Anda masuk ke lab Center Elektronik, Proteus 8 profesional. Anda masuk ke dalam folder library, kemudian Anda pastekan di sini. Nah, ketika Anda pastekan, akan muncul konfirmasi seperti ini. Nah, konfirmasi ini muncul karena sebelumnya saya sudah menambahkan Arduino Uno ke dalam folder ini, makanya di Proteus saya ya muncul seperti ini. Saya bisa replace saja filenya untuk mengganti file library. Oke.
tetap Arduino ini tetap ada. Salah satu contoh modul yang belum ada di sini adalah modul ultrasonic. Nah, modul ultrasonic, ultrasonic sudah ada. Mungkin flame sensor. Nah, flame sensor ini belum ada di Proteus. Saya contohkan bagaimana menambahkan modul flame sensor ini. Kita download. Setelah Anda download, Anda buka, kemudian Anda ekstrak dua file IDX dan file LIB, file lib, ekstrak ke desktop supaya mudah dicari. Setelah Anda ekstrak, Anda buka desktop. Nah, file ini seperti tadi, Anda masukkan ke dalam C, program files, tab center elektronik, Proteus 8 profesional, library. Anda pastikan di dalam folder ini. Continue. Oke. Nah, flame sensor sudah masuk. Nah, tetapi di sini ketika Anda ketikkan flame sensor, dia tetap akan belum tersedia di sini. Nah, bagaimana supaya dia tersedia di sini? Anda harus tutup dulu Proteus yang sudah Anda buka ini, kemudian buka lagi sebagai administrator. Karena projectnya sudah kita buat sebelumnya, Anda bisa langsung klik Arduino di sini. Oke. Nah, di sini ketika kita ketikkan flame, akan muncul seperti ini. Flame sensor TEP, designed by the engineer project.com. Nah, begitulah cara menambahkan library yang belum ada di dalam Proteus ke dalam library Proteus ini. Nah, sekarang yang akan saya gunakan adalah Arduino dan beberapa LED. Saya tambahkan ke sini dengan cara double klik. Kemudian saya gunakan LED. Nah, di sini LED yang saya gunakan adalah LED merah. Nah, LED-nya sudah masuk. Kemudian saya oke kan. Arduino-nya, cara memasukkan komponen seperti Arduino ini sama dengan komponen-komponen sebelumnya yang saya tunjukkan pada video tutorial sebelumnya, yaitu dengan cara klik di halaman kerja, kemudian dia akan muncul di kursor namun belum tertempel. Supaya dia tertempel, klik lagi di halaman kerja, maka otomatis dia akan tertempel. Nah, saya akan bekerja supaya saya mudah melihat nomor-nomor pada
pin-pin Arduino ini saya harus putar sesuai jarum jam. Nah, hingga saya mudah melihat pin-pin. Pada Arduino yang harus kita perhatikan adalah nomor pin ini, karena yang akan kita program adalah pin-pin yang ada di sini. Nah, secara elektronis pin-pin di sini terhubung dengan pin pada microcontroller yang digunakan di Arduino. Sekarang saya akan menambahkan LED. Saya akan tambahkan 5 LED di sini. 1 2 3 4 5. LED ini masih horizontal, maka saya harus ubah menjadi vertikal. Oh salah, bentuknya tadi masih vertikal, saya harus ubah menjadi horizontal. Tetapi letak yang seperti ini adalah posisi yang tidak enak jika kita ingin menyambungkan rangkaian, karena pin groundnya terletak di sebelah sini, maka saya harus ubah menjadi 180 derajat. Nah, sekarang pin groundnya ke arah berlawanan, berarti yang berikutnya saya harus putar berlawanan arah jarum jam. Sekarang saya harus merangkai komponen. Namun sebelum itu saya harus rapikan susunannya. Oke, caranya sama seperti pada video-video sebelumnya. Saya harus sambungkan komponen ini ke pin. Nah, bagian negatifnya harus saya hubungkan ke ground. Di sini di Arduino ini sudah tersedia ground. Saya boleh menggunakan pin, tambahan pin untuk menyambung ground, tetapi di sini saya sambung saja pada ground yang ada di Arduino. Nah, di sini ada sambungan yang salah. Maka untuk memperbaikinya saya bisa klik undo supaya dia menjadi hilang. Saya harus sambung ini ke sini. Sepertinya tidak bisa langsung. Kita harus sambung dari sini. Sini, kemudian ini dan sini. Nah, untuk merapikannya kita bisa klik ini, kemudian oke. Nah, komponen ini sudah tersambung, tapi kita belum membuat program untuk microcontroller ini, sehingga ketika kita running simulasi untuk komponen ini akan menunjukkan error atau kesalahan. Nah, kesalahannya seperti ini.
AVR program property is not defined. Real-time simulation pilot to start. Nah, kenapa pilot? Karena di dalam microcontroller ini masih belum ada program. Anda bisa double klik di papan Arduino ini, maka Anda bisa lihat di sini program filenya masih kosong, sehingga Anda tidak bisa menjalankan hasil dari rangkaian yang sudah Anda buat. Nah, bagaimana cara memprogram papan Arduino ini? Seperti yang sudah saya sampaikan pada kuliah-kuliah sebelumnya, untuk memprogram Arduino ini Anda harus menggunakan aplikasi Arduino IDE. Klik all apps, kemudian di sini ada Arduino IDE. Nah, Anda klik Arduino IDE. Akan tampil editor pemrograman. Pada editor pemrograman ini terdapat kode program yang secara default dibuatkan oleh Arduino IDE ini. Nah, ini adalah program yang harus ada pada pemrograman microcontroller. Dalam pemrograman microcontroller itu harus ada setup dan kemudian harus ada loop. Loop ini adalah fungsi yang akan terus berulang selama board Arduino ini dialiri oleh listrik. Jika microcontrollernya tidak menggunakan Arduino, maka kerjanya tetap sama seperti ini. Harus ada loop supaya kita mengerti bahwa program yang kita buat itu akan berjalan selama microcontroller teraliri listrik. Bagaimana mempelajari pemrograman di dalam Arduino IDE ini? Nah, Anda bisa buka website arduino.cc. Maka di sini akan ada tutorial atau panduan untuk melakukan pemrograman. Contohnya seperti ini, tutorial. Misalkan ternyata tutorial-tutorial di sini adalah tutorial yang sudah expert. Kita harus cari yang lebih sederhana, misalkan di sini sudah ada YouTube. Nah, pada YouTube ini boleh Anda ikuti. Ternyata di panduan ini yang menunjukkan bahwa kita harus menggunakan resistor sebelum memasukkan komponen ini ke pin Arduino.
Di sini resistor yang digunakan berkapasitas 100 ohm. Nah, resistansinya 100 ohm. Anda bisa menambahkan langsung di rangkaian ini. Caranya seperti tadi, Anda klik P di sini, kemudian Anda tambahkan dengan resistor. Kemudian di bawah sini ada resistor. Double klik resistor ini supaya dia muncul di halaman kerja. Kemudian Anda klik di sini. Anda klik, ada 5 resistor yang harus Anda gunakan. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini karena sudah terhubung, Anda harus putuskan terlebih dahulu. Caranya, klik dulu selection mode ini, kemudian Anda klik hubungannya, Anda klik ini, dock delete. Atau Anda klik hubungannya, Anda tekan tombol delete. Klik hubungannya, tekan tombol delete, tombol delete, tombol delete. Anda susun di sini. Anda susun resistor ini agar bisa dihubungkan dengan LED. Nah, begitu juga dengan yang ini. Sepertinya posisinya sangat berdekatan sekali, maka saya harus geser. Oke. Nah, seperti yang bisa Anda lihat di sini, spesifikasi resistornya adalah 10.000. Yang diminta oleh panduan pada website ini adalah 100. Maka Anda harus ubah menjadi 100. Caranya dengan double klik pada komponen, Anda ganti menjadi 100. Oke, komponen berikutnya diubah jadi 100. Komponen berikutnya diubah menjadi 100. Setelah selesai, Anda hubungkan komponen ini, masing-masing komponen ini ke LED. Satunya ke LED dan yang satunya lagi ke Arduino.
kita perhatikan kode program yang harus ada gitu. Nah, di sini kode program yang harus ada, kita harus melakukan pin mode. Pin mode ini untuk mengatur pin yang ada pada Arduino ini, seperti ini, pin 13 ini sebagai output atau sebagai input. Nah, pada pertemuan kedua, saya pernah menunjukkan bahwa ini adalah pin-pin digital gitu. Jadi di dalam pin digital ini bisa dijadikan input atau bisa dijadikan output. Nah, untuk mengeluarkan tegangan, maka dia harus diset menjadi output. Jika Anda tidak mau mengetik, Anda bisa copy saja programnya dan Anda pastikan di sini output. Di sini pin 13 seperti yang ditunjukkan di sini, ini adalah pin yang ini. Ada tulisan 13. Sini kita gunakan 13, 12, 11, 10 dan 9. Oleh karena itu, kita harus pastikan lagi sini ada 12, ada 11, ada 10, ada 9, semuanya sebagai output. Nah, bagaimana caranya supaya komponen ini menyala? Nah, caranya supaya komponen ini menyala, kita harus set dia menjadi high. Nah, kita harus set dia menjadi high. Maka ketika kita set menjadi high, maka dia akan mengeluarkan tegangan. Jika kita set menjadi low, maka dia akan mengecilkan tegangan. Nah, contoh programnya seperti ini. Digital write high, digital write low. Nah, copy kode program ini, kemudian Anda pastikan di dalam sini 13 high, kemudian ada 12 high, 11 high, 10 high, 9 high, 12, 11, 10, 9. Oke. Nah, ini programnya sudah jadi. Anda bisa simpan program ini, atau Anda langsung verify, maka dia akan otomatis menanyakan apakah akan disimpan atau tidak. Misalkan di sini saya simpan project program ini dengan program 01. Save. Di sini perlu Anda perhatikan bahwa ketika melakukan kompilasi, program ini tidak menunjukkan semua dari proses yang kita butuhkan di dalam konsol. Nah, cara untuk menampilkan proses yang kita butuhkan di dalam konsol ini, Anda harus klik file, kemudian klik preferensi. Nah, di sini ada pilihan show verbose output during klik compilation. Nah, centang bagian compilation, kemudian oke. Nah, setelah Anda centang bagian compilation itu, Anda verify lagi. Nah, di sini akan muncul
spesifikasi yang kita butuhkan. Apa yang kita butuhkan untuk program ini adalah file binary-nya dengan ekstensi .hex. Anda cari di sini file ekstensi dengan file binary dengan .hex. Nah, di sini ada file binary.hex. Anda copy ini. Nah, file ini bisa Anda ambil atau Anda masukkan saja path ini. Path ini Anda masukkan saja ke dalam Arduino ini. Seperti ini. Nah, kemudian Anda klik OK. Nah, di sini programnya sudah ada. Di sini boardnya sudah ada program di dalamnya, binary. Maka seharusnya error yang muncul sebelumnya ini tidak akan muncul lagi. Klik Run Simulation. Nah, bisa Anda lihat errornya sudah tidak muncul lagi. Tapi di sini terlihat bahwa ada listrik yang masuk. Namun di sini tidak menyala. Nah, kita harus periksa apa yang menyebabkan lampu ini tidak menyala. Terjadi kesalahan pada rangkaian ini. Nah, seharusnya ground ini tidak langsung kita hubungkan ke LED. Di sini board papan Arduino ini membutuhkan power juga dari Proteus. Oleh karena itu, hubungan ini harus kita putuskan terlebih dahulu. Hubungan ini harus kita perbaiki, kita putuskan. Kemudian posisi LED-nya kita sesuaikan kembali. Kemudian ini kita hubungkan kembali. Tekan di sini. Oke. Kemudian ini kita hubungkan ke sini. Nah, ground di sini kita harus taruh ground yang biasanya kita gunakan pada video sebelumnya. Oke, kemudian yang di sini di sisi kita gunakan power supaya di sisi board Arduino mendapatkan tegangan. Oke. Setelah rangkaiannya selesai dibuat, maka kita coba running. Nah, lampu LED telah menyala. Semua lampu LED telah menyala. Nah, dengan begini program LED kita sudah berhasil. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya LED ini menyala secara bergantian. Nah, oleh karena itu yang perlu kita sesuaikan adalah kode programnya. Kode program ini saya akan menunjukkan kode program yang mudah dipahami tetapi tidak aplikatif gitu. Caranya dengan mengulang semua kode ini. Sebelumnya ini diubah menjadi low.
delay 1000 ini maksudnya ini adalah memberhentikan looping selama 1000 milisecond, yaitu 1 detik. Jadi loopingnya berhenti selama 1 detik delaynya ini. Kita harus copy semua kodenya. Kemudian kita pastikan sebanyak jumlah LED yang ada. Empat, 5. Oke. Nah, di sini kita akan menyalakan LED-nya secara bergantian. Yang pertama LED ke-13, dengan pin 13, yang kedua LED dengan pin 12, kemudian LED dengan pin 11, LED dengan pin 10, dan terakhir LED dengan pin 9. Oleh karena itu, pada awalnya kita akan menyalakan yang 13. Nah, selebihnya itu kita set menjadi low sehingga lampunya akan mati. Nah, 1 detik berikutnya yang 13 akan kita jadikan menjadi low. Yang 12 kita jadikan high supaya yang 13 mati, 12 menyala. Nah, berikutnya 13 dan 12 kita jadikan low. Yang ke-11 kita jadikan high. (13, 12 dan 11 kita jadikan low, kemudian yang 10 kita jadikan high. Nah, di sini 13, 12, 11, 10 kita jadikan low. Kemudian yang 9 kita jadikan high. Oke. Program sudah siap kita jalankan. Verify. Anda boleh membandingkan setiap program yang Anda compile atau verify, path-nya akan tetap sama dengan yang sebelumnya. Nah, oleh karena itu, Anda tidak perlu mengganti file binary untuk board Arduino-nya. Anda tinggal gunakan saja path yang ada. Nah, setelah program di-compile, Anda coba running. Kita akan coba running, maka di sini Anda perhatikan nyalanya bergantian. Setiap 1 detik sekali dia berubah. Sini program kita sudah berhasil. Tapi rekan-rekan sekalian, program yang seperti ini tidak baik diimplementasikan karena boros dalam penulisan kode. Kita akan kelelahan jika program yang mau kita buat itu lebih kompleks daripada hanya menyalakan LED. Nah, di sini saya stop dulu. Saya akan menunjukkan bagaimana kode program yang baik dalam menyalakan LED ini. Nah, Anda bisa bandingkan. Di sini Anda bisa hitung berapa baris.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44. Ada 43 baris. Saya akan tunjukkan kode program yang lebih sederhana dari ini. Nah, caranya dengan menggunakan array dan looping. Misalkan di sini saya gunakan kode program di sini pin ini bentuknya nilainya adalah integer. Maka saya bisa gunakan integer sini saya menggunakan array dengan ukuran 5 di mana isinya adalah 13 12 11 10 9 oke, ditutup. Nah, kode program di sini ini menggunakan bahasa C++. Maka jika Anda bingung, terjadi error, Anda harus cari array C++. Maka bagaimana deklarasi array di C++? Anda harus lihat contohnya. Seperti ini. Array di C++ harus ada tipenya, kemudian nama array. Nah, contohnya seperti ini, ada tipe nama array. Di sini yang dipermasalahkan adalah tipe. Oh ya, di dalam C++ tidak ada variabel dengan nama integer. Yang ada int yang mewakili integer. Verify. Nah, programnya berjalan dengan benar. Oke, kemudian yang di sini Anda ganti dengan for loop, for int i sama dengan 0, i lebih kecil dari 5, i++. Kemudian ke kurung kurawal, tutup. Nah, Anda masukkan pin mode di sini. Nah, di sini sebelumnya Anda menuliskan dengan nilai integer berupa nomor pin, Anda masukkan dengan variabel pin, kemudian indeksnya dengan i, sehingga dengan looping semua pin-pin ini akan terinisialisasi. Oke, begitu juga untuk kode program ini. Nah,
Anda bisa hapus. Kemudian Anda letakkan looping di sini for NTI sama dengan 0, I lebih kecil dari 5, I plus plus. Nah, di sini kita harus menyesuaikan logika programnya. Bagaimana menyesuaikannya? Kita harus membuat satu variabel lagi, variabel penanda. Misalnya kita buat ing C sebagai increment sama dengan 0. Kemudian di sini setiap dia berulang kita harus increment. Nah, di sini kita ing kita increment plus plus if ing sama dengan 5, kita harus balikkan lagi menjadi 0. Oke. Di sini kita if I sama dengan ing C, maka kita nyalakan pinnya. Else, jika tidak sama dengan ing, maka kita write pin I low. Nah, di sini kita bermain dengan logika program. Jadi sebelumnya program yang dibuat panjang sekitar 43 baris. Setelah dimodifikasi, programnya menjadi hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Nah, tinggal hanya 24 baris dari 43. Nah, kita coba running apakah programnya berjalan. Oke, programnya berjalan. Tidak ada error. Dan coba kita running di Proteus. Ternyata kerjanya sama dengan kode program yang panjang. Nah, tugas Anda sebagai mahasiswa informatika adalah menganalisis kode program ini. Di sini adalah tugas Anda sebagai mahasiswa teknik informatika. Bagaimana menganalisis keefektifan program yang dibuat. Nah, semakin singkat program yang Anda buat dan semakin canggih hasil yang dikeluarkan, maka kualitas pemrograman Anda semakin baik. Nah, demikian untuk tutorial pemrograman menggunakan Arduino.
di simulator Proteus. Nah, tadi di dalam video ini saya sudah tunjukkan ada beberapa file library untuk sensor ultrasonik, kemudian ada sensor capacitive touch, kemudian ada sensor untuk flame atau sensor api atau sensor panas. Nah, tugas Anda adalah Anda cari referensi di Google bagaimana menggunakan sensor-sensor ini di Proteus dan memprogramnya menggunakan board Arduino. Nah, itu adalah tugas Anda. Demikian kuliah kali ini. Saya akhiri kuliah ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.